Cerita diawali dengan siswa SMA yang bernama Ichigo. Dia bekerja di sebuah pabrik Kanamori Kaizoku. Ichigo diajak oleh rekan kerjanya untuk ikut ke pesta minum-minum ketika pulang nanti. Tetapi Ichigo menolaknya, dan berkata tidak terima kasih, aku masih di bawah umur. Respon teman-teman kerjanya mengatakan kau kaku seperti biasa. Ya sudah mungkin lain kali dasar Gen Z, mereka tidak mudah akrab. Akan tetapi Ichigo merasa bahwa, teman-teman kerjanya tidak ada yang mempunyai ambisi. Dan Chihigo pun merasakan bahwa dia sama saja dengan mereka. Ichigo memiliki sebuah keinginan, dia berharap setelah lulus dari SMA, dia ingin menjadi pemain pro boxer, dan kemudian mendapatkan lisensi pemain pro saat SMA, akan tetapi nasib berkata lain, dia malah harus bekerja setelah lulus dari SMA, Ichigo kehilangan ambisi, dan gairah di tengah hidup yang membosankan. Kemudian suasana tiba-tiba berubah, saat teman kerja Ichigo terkejut dengan sesuatu, dan menoleh ke belakangnya, yang terkejut dengan sesuatu hal, dan kemudian speaker alarm berbunyi. Para pekerja tersebut kebingungan dengan apa yang telah terjadi, yang ternyata alat mesin pemotongnya meledak. Kemudian diperlihatkan Ichigo, yang tergeletak duduk di bawah, dan dikerumuni oleh teman-teman kerjanya, sambil menanyakan apa yang telah terjadi. Kemudian Ichigo melihat tangan kanannya, dan terkejut melihat jari kelingkingnya telah terpotong. Manajer pabrik tiba-tiba datang, dan berteriak menanyakan apakah ada yang terluka. Kemudian Pak Manajer terkejut melihat Ichigo. Ichigo shock, dan mengatakan jari kelingkingku terpotong dan copot. Kemudian Pak Manajer berkata, jarimu pasti ada di sekitar sini, dan meminta bantuan ke para pekerja, untuk membantu Ichigo mencari jari kelingkingnya yang terpotong. Akan tetapi pada akhirnya, setelah bersusah payah mencari, jari kelingking Ichigo tidak dapat ditemukan, dan menduga bahwa jari kelingkingnya terpotong sangat keras oleh puing-puing, dan hancur. Beberapa hari kemudian, Ichigo mendatangi pabrik, dan menemui Pak Manajer, untuk memutuskan mengambil cuti, dari pekerjaannya untuk sementara waktu sampai kondisinya membaik, dan Ichigo mendapatkan uang asuransi, kecelakaan kerja, dan juga Pak Manajer yang baik hati itu, menawarkan Ichigo sejumlah uang untuk menghibur Ichigo. Setelah Ichigo dari pabrik, dia tidak langsung pulang ke rumah, dan mampir di sebuah tempat, dan bertemu dengan seorang gadis cantik, bernama Haneda Momoka. Momoka menyambut senang kedatangan Ichigo, dan berkata, kamu jarang kelihatan akhir-akhir ini, aku yakin pasti kamu kelelahan. Kemudian Ichigo meresponnya, dengan rasa malu dan berkata, aku tidak kelelahan sama sekali. Sebenarnya, aku agak sibuk akhir-akhir ini, dan kemudian Ichigo memesan kotak makan siang, kepada Momoka. Momoka dengan wajah senang, berkata kepada Ichigo kau beruntung, karena kotak makan siangnya tinggal satu. Sepertinya ini memang untuk MU Ichigo-san. Saat Ichigo ingin mengambil kotak makan siang itu, kemudian Momoka terkejut, melihat tangan kanan Ichigo, yang dibalut dengan perban, sambil menanyakan apa yang terjadi dengan tangan MU. Kemudian Ichigo membalas, dengan mengatakan oh ini sungguh tidak apa-apa, aku sedikit terluka, dan Ichigo berkata lagi aku, akan datang lagi setiap hari mulai sekarang. Momoka dengan wajah mengkhawatirkan kondisi Ichigo, meminta tolong untuk jangan memaksakan diri dan berhati-hati. Ichigo yang terkesima, dengan kecantikan Momoka pun, tanpa sadar menatap dada Momoka terlalu serius, dan salah tingkah, langsung berbalik untuk meninggalkan tempat tersebut, sambil berjalan melihat ke arah Momoka dia kagum dengan gadis itu, dan mengatakan kalau Momoka adalah seorang malaikat. Ichigo merasa sangat bersyukur, karena tidak jauh dari di tempat dia bekerja, Momoka berjualan menggunakan food truck. Ichigo yang duduk di sebuah kursi, untuk makan siang, merasa kesulitan semenjak dia kehilangan jari kelingkingnya, karena tidak dapat memegang makanan dengan benar. Ichigo merasa sangat frustasi, dengan kondisi dirinya yang sekrang, dan merasa bahwa dia akan dianggap remeh, oleh teman-teman kerjanya di pabrik ketika dia kembali bekerja nanti. Tak lama kemudian, Momoka menghampiri Ichigo, dan menawarkan sendok dan garpu. Ichigo terkejut, dan tersipu malu, dengan kedatangan Momoka yang sangat perhatian kepadanya. Momoka kemudian pergi dan kembali bekerja. Kemudian Ichigo memanggil Momoka, untuk mengatakan sesuatu, akan tetapi Ichigo masih belum siap, dan hanya mengatakan kepada Momoka, untuk semangat bekerja, dan Momoka membalas, dengan ekspresi imutnya, dengan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Membuat Ichigo kagum, dengan keimutan Momoka, yang sungguh luar biasa seperti seorang dewi. Ichigo yang telah tiba di apartemennya, ketika hari sudah malam, beranjak ingin membuka pintu kamar apartemennya, mendadak merasa keheranan, dengan pintu kamarnya, yang berada dalam keadaan tidak terkunci. Ketika memasuki kamarnya, Ichigo terkejut dengan tisu yang berantakan, dan memungut tisu yang berantakan itu, kemudian mencium dari bau tisu tersebut, dan kaget dengan baunya. Ichigo terkejut dengan apa yang dilihatnya, dia melihat ada seseorang di dalam kamarnya, dan meneriaki pria tersebut, sambil bertanya siapa kamu. Kemudian pria tersebut menjawab akhirnya kau pul juga Ichigo.
Ichigo yang terkejut, pria itu mengetahui namanya. Ternyata pria itu telah melakukan hal tidak senonoh dan keluar sebanyak 5 kali sambil berbalik ke arah Ichigo. Dan betapa terkejutnya Ichigo melihat pria itu sangat mirip dengan dirinya. Melihat reaksi Ichigo, pria itu menertawakannya, dan Ichigo merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian pria itu meminta Ichigo untuk duduk di sampingnya, sambil memperlihatkan sesuatu kepada Ichigo, yang ternyata sebuah video X, yang artis pemeran wanitanya, membuatnya keluar sebanyak 5 kali, karena mempunyai dada, dan bentuk tubuh yang sangat bagus, dan mempunyai wajah mirip dengan Momoka. Ichigo terkejut dan emosi. Heran mengapa pria itu tahu tentang Momoka. Pria itu berkata, "Kau dan aku berbagi ingatan," dan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah jari kelingking Ichigo yang hilang. Ichigo terkejut, tidak mempercayai perkataan pria itu, sambil berpikir, apakah dia mempunyai kembaran yang sangat gila, dan Ichigo kembali dikejutkan dengan perkataan pria itu, yang mengatakan bahwa Ichigo sedang memikirkan, apakah dia punya saudara kembar. Betapa terkejutnya Ichigo, pria itu dan mengetahui isi pikirannya. Itulah sebabnya, pria itu dapat masuk ke apartemen Ichigo, karena berbagi pikiran, dia mengetahui segala hal tentang Ichigo, baik itu lokasi kunci cadangan, pin komputer, dan tentang Momoka, yang bekerja menggunakan food truck. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya, dengan mengatakan panggil aku Nigo. Nigo yang memiliki sifat lain, dan sangat hyper ini mulai mengganggu Ichigo, dengan mengatakan bahwa dia tahu semua tentangnya, sambil menunjukkan pakaian dalam, yang dia pegang sambil berkata, kau orang yang paling ingin mencicipinya, dan melemparkannya ke arah Ichigo. Kemudian Nigo berkata kita akan melakukan ini bersama, ayo kita nikmati hidup ini bersama Ichigo. Dengan kenyataan yang dialaminya ia menemukan versi lain dari dirinya. Dari sinilah kehidupan yang aneh dengan dirinya dimulai. Ichigo kemudian bercerita dengan Nigo. Nigo menjelaskan bahwa dia mengetahui semua tentang Ichigo. Dan mulai menceritakan. 15 tahun yang lalu. Kapal nelayan menemukan kita di pesisir pantai Tokyo. Karena identitas tidak diketahui, serta keluarga atau kerabat tidak muncul, akhirnya kau dikirim ke panti asuhan. Kemudian kau dibesarkan sebagai Satoru Takeichi. Lalu diadopsi oleh pria bernama Keigoro Takeichi. Lalu Nigo berkata lagi bahwa ingatan yang dia punya setelah terpotong, menjadi terpisah dengan Ichigo, dan Ichigo pun mulai mempercayai ucapan Nigo. Kemudian Nigo berkata, satu hal lagi, aku tidak sepertimu, karena aku masih mempunyai jari kelingking di tangan kananku, dan hanya aku yang mempunyai bagian tubuh yang lengkap ucap Nigo kepada Ichigo. Akan tetapi Ichigo merasa terganggu dengan sikap dan perilaku Nigo, dan merasa khawatir dengan apa yang akan Nigo lakukan di luar sana. Jika dia mengusirnya pergi, Ichigo merasakan kekhawatiran yang akan membuatnya mendapatkan masalah karena wajah mereka yang mirip. Dan akhirnya Ichigo menawari Nigo untuk tinggal bersamanya, dan akan mempercayai Nigo mulai sekarang. Akan tetapi Nigo merasa bahwa Ichigo ingin menahannya di apartemennya. Akan tetapi Ichigo mulai meyakinkan Nigo dan membuatnya betah tinggal di apartemennya, dengan membantunya membelikan sesuatu untuknya, sehingga dia tidak perlu khawatir keluar kemana-mana dan juga tidak perlu mengkhawatirkan soal uang, dan memintanya untuk tetap di apartemennya untuk membutuhkan langkah selanjutnya. Nigo pun percaya dengan apa yang dikatakan Ichigo, dan mengikuti kata-kata Ichigo jika memang untuk kebaikan kita berdua. Kemudian Nigo meminta untuk dibelikan smartphone kepada Ichigo sebagai gantinya, karena dia merasa akan lebih nyaman jika dapat saling menghubungi. Ichigo memikirkan permintaan Nigo, apakah tidak masalah membelikan orang sepertinya smartphone, dan akhirnya Ichigo setuju untuk membelikan Nigo smartphone. Nigo pun merasa senang dengan jawaban dari Ichigo. 1 minggu kemudian. Keseharian yang Ichigo lalui bersama Nigo sejauh ini tidak ada masalah besar yang mereka hadapi akan tetapi Ichigo masih merasa terganggu dengan kehadiran Nigo dan merasa bahwa dia seperti tinggal di rumah orang lain, karena Nigo hanya tinggal bermalas-malasan. Setelah luka di jarinya sembuh Ichigo kembali bekerja di pabrik kayu. Ketika jam istirahat makan siang tiba Ichigo hendak menemui Momoka untuk membeli bento dengan perasaan bahagia. Setibanya Ichigo di tempat Momoka, dia bertemu dengan Momoka sambil pikirannya tidak fokus karena memikirkan pakaian dalam Momoka yang telah Nigo curi. Momoka kebingungan dengan kedatangan Ichigo dengan berkata, bukannya kau sudah membeli bento di sini? Ichigo menjadi kebingungan dengan apa yang Momoka katakan dan berkata bahwa dia baru saja sampai. Momoka mengatakan kau jangan bercanda, itu tadi membuatku kesulitan, kau yang mengatakan cantik dan imut, bukannya kau bilang seperti itu? Ichigo terkejut sekaligus merasa malu dengan apa yang dikatakan Momoka. Dan Momoka meminta Ichigo agar tidak melakukan itu lagi dengan ekspresi wajah memerah malu. Ichigo masih dengan perasaan keheranannya, kemudian mulai memikirkan akan suatu hal.
Mungkinkah Nigo yang datang menemui Momoka dan mengobrol dengannya? Lalu ketika Ichigo melamun, tiba-tiba Momoka bertanya menegur Ichigo. Ichigo mengatakan tidak, aku sedang melamun tentang pekerjaannya di pabrik. Kemudian Momoka yang baik hati merespon dengan mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Selama kamu kemia dari kesalahanmu, sebagai gantinya aku akan senang jika kamu memesan bento lagi. Ichigo berjalan pergi dengan perasaan jengkelnya, karena Nigo pergi keluar seenaknya, dan mengatakan hal yang tidak sopan kepada Momoka. Sesampainya di rumah Ichigo berteriak kepada Nigo dan membuatnya kaget. Kata-kata kasar pun keluar dari mulut Ichigo, akan tetapi Nigo hanya tertawa karena dia ketahuan. Nigo berkata bahwa dia hanya ingin melihat Momoka. Dia pun memiliki perasaan yang sama dengan Ichigo pada Momoka. Momoka juga terlihat sangat senang dan berkatku suasananya menjadi menyenangkan. Ichigo yang marah pun merasa, tidak bisa membiarkannya berbuat seenaknya apalagi Nigo sampai jatuh cinta kepada Momoka, akan membuatnya kerepotan. Terlepas dari itu Ichigo baru menyadari bahwa Nigo mengenakan pakaian. Dia pun mempertanyakan di mana dia mendapatkan pakaian itu. Ternyata Nigo mendapatkan pakaian itu dari menghajar seseorang yang dia temuinya di jalan, dan mengambil pakaian pria itu. Akan tetapi Ichigo memarahi Nigo dan menasehatinya, jangan mencampurkan boxing dengan kekerasan yang kau lakukan. Seorang atlet boxing profesional tidak akan memuluki orang biasa. Akan tetapi Nigo malah menjawab, kau yang seorang pro, bukan aku. Ichigo mengatakan lagi, mulai sekarang jangan pergi keluar seenaknya, jika kau keluar itu akan menimbulkan masalah. Nigo kemudian berkata, tidak adil jika hanya kau yang bisa pergi dengan bebas sementara aku terperangkap di sini. Perlakukanlah dirimu ini dengan sedikit perhatian, seperti kau memperhatikan adik MU yang ini. Ichigo merasa sangat frustasi dengan apa yang Nigo lakukan kepadanya, tetapi dia harus sabar menghadapinya. Setelah kejadian itu, Nigo bertanya kepada Ichigo, apakah ada orang selain kita, yang terbagi menjadi dua? Kemudian Ichigo bertanya apa maksudmu? Nigo kemudian memperlihatkan sebuah video, seekor planaria di Jepang terpotong menjadi dua. Beberapa saat kemudian bagian tubuh hewan yang terpotong itu mulai bergerak, dan kemudian terlahir kembali.